Manggarai Selatan, alhamdulillah ya sudah bisa keluar dari 10 besar kelurahan paling rawan di DKI. Ya, jadi itu ada 10 besar. Ini pada suka internet ya sih? Lagi internet suka nggak? Game lulus ya? Ya. Lihat di internet 10 kelurahan paling rawan itu yang pertama adalah Johar Baru. Ya, wah, yang tawuran luar biasa, tanah tinggi, ya, Kemayoran. Jadi kita tadinya itu nomor 9. Manggarai Selatan nomor 9. Ya, nah ini alhamdulillah tahun kemarin berdasarkan hasil survei yang semula tawuran di Manggarai Selatan itu tidak terhitung. Ya bayangin tidak terhitung. Daerah 7 mana daerah 7? Ada nggak daerah 7? Nah, daerah 7. Daerah 10? Ah, banyak daerah 10. Tidak terhitung karena emang musuh bebuyutan katanya Gang Sawo sama Gang Manggis ya. Beda. Cepat. Katanya musuh bebuyutan Gang Manggis sama Gang Sawo. Itu dari dulu di stempel seperti itu tuh. Itu setiap saya pusing juga tahun kemarin selama bulan puasa tuh. Itu tank bulan puasa dari jam 2 sampai jam 5 pagi berantem dulu. Bangunin sahur, akhirnya malah pada ribut. Mending kalau yang gede-gede, cere-cere gini-gini. Iya, sakit adanya nangis, ya kan? Udah mulai kecil-kecil. Ya. Kalau kita kira kita ketemuin, kita aduin nggak berani. Ya. Saya juga dulu tukang begitu, cuma 2, 1 lawan 1. Dulu namanya apiari, atau apiari nggak? Bumi perkemahan, Ragunan. Oh, saya kalau duel di situ dulu berantem, bonyong-bonyong dah. Mau pulang kita takut, mau bengok-bengok, nggak pulang perut lapar. Dulu, nah gitu. Ya cuma nggak ada tawuran gitu. Nah tahun kemarin itu sampai tidak terhitung. Puncaknya Lebaran masih ribut juga, Masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah tahun ini semuanya udah bisa menahan diri. Alhamdulillah. Nah ininya kita ini kan yang harus kita kedepankan, saling menahan diri. Ternyata ya. Pelakunya itu adalah bukan dari kelurahan Manggarai Selatan, saya bilang. Tidak ada terjadi hamil radikal, tidak akan terjadi pelecehan seksual. Ini definisinya. Jadi bukan karena sehat fisik aja, jiwanya enggak, tapi ada yang berhubungan dengan sistem. Ini bukan pelajaran porno ya, organ kalian harus tahu. Jadi bebas dengan apa? Bukannya bebas dari cacat, sakit, mental, tapi berhubungan dengan sistem prosesnya reproduksi. Ya, lanjut. Nah, ini sehat nih. Jadi dia ada sistem fungsi dan proses. Kita kan kadang-kadang nggak tahu. Untuk cebok yang benar aja cewek banyak yang nggak tahu. Bahkan begini. Ada yang tahu? Ada yang lain? Pendapat lain? Enggak kok. Ini cuma aja sih. Cerita aja tentang orang tua, cerita aja dulu. Kandungan. Soalnya kalau di remaja itu organ-organ itu lagi matang gitu, lagi proses berkembang gitu, perkembangan organ-organ itu reproduksi. Setuju. Jadi artinya gini, pada saat remaja yang disebut remaja mulai balik, proses reproduksi itu sudah berkembang. Tadi, jadi organ reproduksi sudah berkembang, hormon sudah berkembang. Proses perkembangbiakan bisa dimulai dari usia remaja itu tadi saat dia balik. Jadi nggak heran yang umur 13 tahun setengah itu sudah punya anak. Kalau kita tanya suaminya kan sekolah dok, oh iya lupa. Suaminya masih sekolah. Jadi datangnya sore. Ya dia nggak sekolah lagi kalau kemudian dengan perilaku mereka, maksudnya itu pada remaja yang remaja aib, itu perilakunya itu terjadi karena dasar dari saat dia menjadi remaja.
remaja adalah usia awal terjadinya gangguan jiwa berat. Pernah nggak sih kalian mengalami bahasa kalian deh stres? Stres. Pernah? Kira-kira stresnya kenapa? Hah? Putusin pacar. Tugas yang numpuk. Putusin pacar. Tapi itu betul. Bagaimana kalian bisa mengelola stres itu supaya tidak jadi stres yang negatif yang membuat ini ya. Kemudian. Saya mau nanya kalau boleh, soal kan kalau kita misalnya itu membersihkan organ kelamin kita setelah membuang air kecil atau besar, kan kalau misalnya di luar negeri istilahnya itu menggunakan tisu. Kalau kita menggunakan air dan tangan langsung, itu sebenarnya lebih bersih atau lebih efektif mana? Oh iya. Ada lagi nggak? Jadi sekarang nanti dijawabnya. Ada lagi? Yang dari cewek? Mau ya? Cara bersih, tekniknya yang paling utama. Tekniknya paling utama. Kalau cowok nggak jadi masalah ya, sebenarnya kalau untuk kaitan yang arah tadi. Yang kita tahu kalau kita buang air besar adalah kotoran keluar dari dubur. Semua kotoran tidak boleh kena dengan organ yang lain. Memakai tisu, kalau memang bisa aja, tapi caranya bagaimana? Bukan sekedar di lock di luar sampai sebelah biaknya itu. Kan bisa juga pakai tisu dengan dibasahin. Itu yang terakhirnya. Memakai air, kan tidak pakai air ya, karena ada wastafel bisa dibasahin. Kalau kita bicara mana yang lebih efektif atau lebih bagus? Ya dengan air, karena dia bagaimanapun dia lebih buang, kemudian tangan ini tadi lebih bersih. Tapi tisu itu bukan berarti tidak bersih. Tergantung tekniknya. Nih, ya. Memang lebih nyaman itu dengan air. Iya, di mana banyak air. Iya, tapi kalau kondisinya di mana-mana belum tahu. Kita persiapkan diri bahwa suatu saat kita nggak ada air. Kalau zaman dulu katanya pakai daun. Iya. Saya kira udah aman, nggak ada yang nanya. Nggak tahu ada yang nanya. Nanya yang susah jawabnya lagi. Lapangan bola. Gitu. Luas wilayah kita ini Kelurahan Manggarai Selatan 51,4 hektar. Ya. Kalau kita bikin stadion macam Lebak Bulus saja, habis di kelurahan. Kamu mau tinggal di mana? Ya. Kita memang punya taman cuma satu di RW 10, maka berbahagialah warga RW 10 ada taman interaktif. Tolong dijaga, dipelihara. Ya, tanamannya di sana dihidupkan. Kadang-kadang misalnya pakai main bola juga. Ya saya nggak bisa ngelarang juga karena memang udah hobi. Ya. Memang sudah hampir 2 tahun ini Pak Wakil Camat saya juga cari-cari kali aja yang mau dibebaskan tanahnya sama Pemprov DKI. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada yang mau tuh tanahnya dibebasin. Maksud saya mau bikin taman, mau bikin lapangan futsal gitu. Itu saya usulin sama gubernur. Ya, ternyata kayaknya nggak ada yang rela, mendingan pada bikin kos-kosan katanya. Iya, menghasilkan katanya wakil. Nah ini kesulitan kita. Tapi saya juga mau coba juga, mungkin awal tahun depan barangkali waktu-waktu tertentu Jalan Barkah kita mau tutup. Kita mau car free day di sana. Jadi, ya boleh tepuk tangan nggak Bapak? Ya, ini karena memang udah mulai ada desakan dari bawah nih, dari IRKI khususnya nih. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba rekayasa lalu lintas. Saya koordinasi dengan beberapa RT. Jadi Jalan Barkah kita tuh untuk keluarnya nanti lewat lain atau lewat Jalan Sadar RW 3 tuh ke sana. Ya, sekarang kalau mau main bola ya di RT 2 aja dulu Gi, situ Gi, dekat musola tuh kan adalah ini ya, lega situ. Boleh RT ya, main bola situ RT ya? Ini Pak, sebenarnya ini memang bukan saya
saya melarang. Ini saya bikin bukan jalan, saya bom. Malah musola jadi hancur Pak. Kalau main nggak ada ini, nggak pada emosi gitu. Boleh main tapi pelan-pelan. Makanya saya kasih yang sebelah sana. Kalau saya aja Pak, bikinin jari Pak. Oh, dibikin jari? Ya, kan nggak bantuan jari jadi nggak merusak. Itu usulannya Bu. Tertulis. Ya, Ibu tertulis, bikin ke kita, nanti suarakan di musrek. Kalau memang di narasumber Bu cepat Bu ini. Bu, ya, narasumber tadi saya sampaikan yang saya hormati hadirin sekalian serta representasi dalam rangka pembinaan Buddha di Kelurahan Selatan. Ya tentunya tadi sudah disampaikan banyak sekali materi yang sudah disampaikan. Pertama, saya hanya berikan sambutan dan saja, ya saya harapkan materi-materi yang sudah diterima oleh hadirin sekalian pada hari ini tentunya bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian, ya. Tadi disampaikan masalah apa gambar-gambar itu bukan berarti formal ya, tapi itu sebagai bagian dari pendidikan. Kita harus bisa mencernanya dengan baik, ya. Hal yang tentunya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sebatas sebagai ilmu pengetahuan, ya. Tentu kita punya norma-norma yang harus kita patuhi dan kita laksanakan, ya. Maka kita sudah kita di sekalian yang di sekolah sudah melaksanakan upacara dalam rangka kita membina dari Sumpah Pemuda, ya. Kita adalah bagian dari bangsa ini, ya, bangsa Indonesia ini, ya. Dalam hal hukum kita di luar kita masing-masing, ya. Kalau kita tinggal di warga sebagai warga Kelurahan Manggai Selatan, di sebagai pemuda dan pemudi warga Manggai Selatan, ya. Warga Jakarta ini tentunya dari dulu, ya, berasal dari berbagai macam suku bangsa, ya, dari Sunda, Betawi sendiri, ya, kemudian dari Jawa, dari Sumatera. Ada satu film yang ingin saya putar. Nah, ini jadinya sudah 40 tahun yang lalu. Ini original, ya, original waktu sebelum berdirinya BNN. Nah, ini orang tua agar bisa lebih prihatin, bisa lebih perhatian melihat hal ini, gitu. Cuma sebelumnya, maaf Pak Lurah, ya juga sering saya temui, ya, di lingkup saya dan tempat lain. Sebenarnya ini dengan mohon maaf sebesar-besarnya, saya kepingin sebenarnya hadir yang itu loh. Saya kepengen banget itu. Hampir di mana-mana kalau saya datang, nanti tahun depan orangnya itu lagi. Tidak terserap yang memang objeknya itu. Saya sebenarnya minta mohon banget nanti lain kali ada orang yang intinya lah, ya, agar dia itu mendapat suatu perhatian lebih, maksud saya. Itu dia. Itu memang hambatannya seperti itu. Tapi alhamdulillah kita di sana udah mengorganize gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, insya Allah nanti tahun berikutnya ya mereka lebih open lagi agar mereka paham sebenarnya terjadi pada diri mereka tuh apa sih gitu, ya kan? Sekarang udah meninggal ya. Ini dulu namanya masih Parmadi Siwi, belum BNN. Mungkin orang-orang tua dulu tahu, paham banget Parmadi Siwi ini. Ya, ini dia korban. Dulu zamannya zaman heroin brutal. Di sini udah gak asing lagi lokasi. Ya. Kebetulan rumah saya di Berlan, ya, di depannya. Jadi saya paham. Iya. Pantesan tahu ya. Iya. Itu. Ya, ini istilahnya dibilang sakau ya. Withdrawal pada saat dia putus jarak. Itu dia. Sudah dong pernah lihat film ini? Belum ya? Belum.
Asli, ini ya, cuma udah saya edit karena hampir dia bugil. Iya. Masih hitam putih filmnya. Ya, ini yang dibilang sakau ya, kalau bahasa medisnya putus sudah withdrawal. Suntikannya iris Pak, gitu. Itu lidahnya sudah kena ini jamur, ya, ada jamur putih. Kedua lengannya tiap minggu, tiap hari, bahkan sekarang barangkali tidak ada tempat untuk membereskan silat, untuk membelah dagingnya dan kemudian memasukkan morfin di celah-celah lisan gelas. Bukan itu saja, ditepuknya pun dia tidak segan-segan menembak. Ini usianya masih SMA, masih sekolah dulu dia. Cuma langsung berubah. Dan morfin mulai berkenalan dan berkelana di dalam darahnya sejak 5 tahun yang lalu. Gelisah aja, nggak bisa ini karena sampai buang air pun di situ dia, ya, rasa sakitnya luar biasa sekali ini. Iya. Mulai dari dia merasakan keinginan akan morfin mulai ada pada dirinya, kegelisahan mulai tampak, namun tidak tenang, gelisah dan rapat, kelihatan suram, nyanyi mulai terasa. Apa yang akan dilakukan sudah tidak tahu lagi. Berpikir pun enggan. Merasakan pun enggan. Rasa sakit yang mulai dia rasakan. Kalau bukannya ini sampai iler-iler aja. Sampai daerah air liurnya. Karena setiap daerah akan mulai mengalir dari setiap celah-celah yang ada di tubuhnya. Lubang-lubang mana saja. Dia tidak bisa mengendalikan lagi tindakan dan kerasaannya. Kontrolnya pun sudah hilang. Yang ada cuma rasa sakit. Yang ada cuma mana lagi morfin, mana lagi. Kebutuhan morfin seperti yang kita katakan tadi, sama halnya dengan kebutuhan nasi bagi orang sehat, kebutuhan air bahkan sama halnya dengan kebutuhan. Ya. Gitu. Jadi kemarin banyak pengalaman saya juga. Mungkin kalau orang dulu dia ngeganja, mungkin juga ya, di atas ganja dia senang-senang, dia tertawa, dia makan segala macam seperti itu kan. Tapi ada juga ternyata karakter orangnya tersebut tidak seperti itu. Jadi ada orang memakai ganja, tapi akhirnya dia termenung. Dia terjadi introspeksi diri, itu yang berbahaya. Jadi dia dibawa, di under kontrol oleh narkoba. Bukan kita yang mau kontrol, tapi dia mau mengontrol diri kita. Itu yang bahaya. Ya. Maka saya lihat sendiri memang kadang dari ilmiah dengan eksperimen itu berbeda, agak berbeda saya lihat. Ya, bingung saya ini bapak-bapak ini sampai sekarang masih ngeganja, umur 54 Pak. Belum 3 sampai sekarang. Nah, cuma ada sedikit gangguan dia cuma merasa itu biasa aja karena mungkin sudah lanjut usianya kan. Jadi dia agak motoriknya udah agak kurang. Dia kalau bicara saya harus colek dulu. Dia beranggapan itu biasa. Gitu ya, itu pakai ganja gitu ya. Jadi itu singkatnya. Nah ini ya contoh-contoh yang jamur ya segala macam.
Dan yang terbaru apa? Pasti teman-teman udah pernah juga di browsing. Kebetulan kami kemarin menangkap juga. Jadi kesian juga tembakau yang dijual dengan harga 300.000. Gojira ya. Siapa yang browsing? Udah. Gorilla. Kalau Gojira itu ini ya, handphone di atas ya. Gorilla. Udah pada dengar Pak? Ya. Ternyata mau tahu apa jenisnya? Buah kecubung. Buah kecubung Pak. Kita jadi penelitian buah kecubung itu ditumbuk. Padahal kalau dulu kita sering pakai gitu ya, buat ngerjain orang. Jadi buah kecubung itu diambil, direbus, ya airnya disemprot ke tembakau. Waktu saya pertama kali ambil, kita beli di Kemang Pak. Kita pakai iPhone, pakai internet. Saya lihat, wah ini tembakau nih saya bilang ya. Jadi teman-teman ini yang menggunakan lagi alangkah bodoh 300.000. Satu paket itu 300.000. Wah ini tembakau saya bilang ini ya. Ternyata daun bunga kecubungnya itu, buahnya itu direbus terus disemprot. Pinter saya bilang dia ya. Nah, kenapa? Itu buah kecubungnya itu direbus. Nah, setelah itu airnya diambil, disemprot sama tembakau itu nanti dikeringkan. Kayak gitu. Nah kita nggak bisa mencerah. Salam ABG, jajanan diri. Nafsa berhubungan sama HIV/AIDS tapi dalam jarum suntik. Yang tadi infeksi itu 71,2 ya, diantaranya 64,7% nafsa. Banyak remaja yang kurang dari 24 tahun juga mengidap infeksi menular seksual ya. 50% kasus AIDS ditemukan pada anak-anak usia muda 15 sampai 24 tahun. Ini contoh penyakit IMS bagi pria dan wanita. Ini umur 14 tahun, dia sudah terinfeksi HIV bersama anak yang dipangsunya. Karena mereka melakukan hubungan seks di luar nikah, belum paham tentang informasi yang ada dan rasa cintanya kepada pacarnya biasanya yang menyebabkan dia melakukan hubungan seks. Aborsi juga sering dilakukan karena kita juga sudah turun ke sekolah-sekolah dan kenyataannya memang terjadi. Ini janin yang harusnya hadir terakhir tapi ternyata mereka aborsi secara legal, secara ilegal ya. Banyak ibu muda yang belum siap secara mental, belum siap secara reproduksi, akhirnya dia harus membesarkan bayi di kandungannya yang akhirnya menimbulkan kematian bagi bayinya bahkan ibunya biasanya. Jadi semakin tinggi angka kematian bayi yang rata-rata lahir dari ibu yang masih sangat remaja. Oke. Gimana? Sudah melihat seperti itu? Rasanya kok belum semua? Gimana? Dilontarin aja pendapatnya gimana setelah melihat tadi? Oke, sama ya, Mas? Seperti itu ya. Jadi gini bahasanya.